Yahoo! Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga video diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dapat saya selesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rista Tanika Manalu dari BBDP Sumatera Utara sebagai fasilitator, kepada Ibu Lincah Mawati Zega sebagai pendamping atau pengajar praktik kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara, kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Timberua, Bapak Yunifati Dia, SPD, yang selalu memfasilitasi, memberi support, mengarahkan, membimbing, dan mendukung saya dalam penyelesaian diseminasi ini. Kepada Bapak Ibu, Wakil Kepala SMA Negeri 1 Timberua, yang selalu mendukung kegiatan diseminasi ini. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Timberua, yang selalu mendukung, memberi support, serta memberikan waktu untuk terlibat dalam kegiatan diseminasi ini. Kepada Ibu Wali Kelas 11-3, Ibu Yuli Mawarni Zenrater SPD, telah memberikan kesempatan kepada saya melakukan diseminasi atau sosialisasi aksi nyata tentang pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas, khususnya di kelas 11-3. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada peserta didik kelas 11-3 yang telah mendukung dan memberikan waktunya untuk melakukan dan mengikuti diseminasi sosialisasi aksi nyata tentang pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Adapun diseminasi ini saya buat di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Timberua, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya saya berharap semoga video diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini dapat bermanfaat dengan baik. Selamat menyaksikan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya sapa Bapak Ibu semua dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita. Yahoo! Shalom! Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Timberua, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek di SMA Negeri 1 Timberua, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru dan seluruh Bapak Ibu wali kelas di SMA Negeri 1 Timberua yang kita cintai ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongannya pada hari ini lewat pribadi kita masing-masing, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita bertemu atau berkumpul di sini dengan tujuan yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Timberua, yang yaitu oleh Bapak Setia Murni Telombanua. Dan sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya membacakan rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama kata pengantar dari
saya sendiri. Yang kedua, doa oleh Ibu Lady Telembanua. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dipimpin oleh Ibu Kasih Zeka. Dan yang keempat adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tumberua. Yang kelima adalah penyampaian materi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Dan yang keenam adalah penutup. Kita mulaikan saja. Yang pertama, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata pengantar dari kami sudah berlangsung. Dan yang kedua adalah doa dipimpin oleh Ibu Lady Telembanua. Ibu disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami memulaikan acara kami, yaitu acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu penggerak pada saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau datanglah di tengah-tengah kami, supaya Bapak Ibu guru yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik, terlebih hal-hal yang positif Bapak, supaya mereka bisa memberikan pedoman yang sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga, dan kami juga yang hadir di tempat ini bisa menerapkannya kepada anak-anak kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, apapun acara kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, supaya apapun hari ini menjadi kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih doa yang dibawakan oleh Ibu Lady Telembanua. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan dipimpin oleh Ibu Kasih. Ibu diberikan waktu. Bapak Ibu diundang berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi balu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah hidupnya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasih. Sekarang kita masuk pada rangkaian acara berikutnya, yaitu acara keempat,
sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, berikan waktu. Terima kasih waktu yang telah diberikan, dan sebelum saya menyampaikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pada hari ini, sambutlah salam saya dalam bahasa Nias, Yahuhu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai, dan teristimewa kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif, yang merupakan tugas dari Bapak Ibu calon guru penggerak, maka atas nama pihak sekolah menyambut baik ya, kegiatan seperti begini, dan atas nama sekolah juga mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11. Tentu pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, apa yang akan disosialisasikan ini pada hari ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Apalagi sosialisasi ini adalah mengenai diseminasi budaya positif. Tentu apa yang merupakan daya dukung dalam mengembangkan kegiatan ini, maka pihak sekolah yang selalu memberikan dukungan kepada Bapak Ibu. Bisa kita terapkan di sekolah kita, ya, sehingga nampak wujud nyatanya bahwa benar-benar Bapak Ibu calon guru penggerak ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan oleh para instruktur atau Bapak Ibu guru pengajar praktik. Oleh karena itu, atas nama sekolah, kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif pada hari ini kita buka secara resmi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih sambutan sekaligus arah dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita masuk pada acara yang kelima, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi ini disampaikan oleh Bapak Setia Murni Telam Banua. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak untuk menyampaikan materi. Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Pertama sekali saya sapa kita semua, salam sejahtera, Yahoo. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tegaruang, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Wali Kelas, dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami pada kesempatan ini memberikan informasi, sharing, dan juga mensosialisasikan budaya positif di sekolah yang dilatar belakangi oleh tugas-tugas kami di modul LMS, dan akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu
guru di SMA Negeri 1 Tuengerua yang merupakan kewajiban kami setelah mendapat pendidikan, maka akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu dengan tujuan setelah nantinya kami melaksanakan diseminasi ini, sosialisasi ini, kami sebagai guru penggerak dan Bapak Ibu guru mata pelajaran juga yang ada di sekolah bisa kita terapkan bersama-sama demi mencapai tujuan, visi dan misi sekolah kita. Diseminasi kali ini sesuai dengan yang kami sampaikan tadi adalah mengenai budaya positif, dilatar belakangi oleh belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin sekolah, motivasi, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti ini dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuan diseminasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa yang perlu kami sampaikan sebagai tanya jawab kepada Bapak Ibu tentang keadaan sekolah kita, tentang bagaimana kita berhadapan dengan siswa selama ini. Mungkin nanti kami minta keaktifan Bapak Ibu untuk menjawab atau menghunjuk tangan secara umum saja. Ada seperti di slide di atas ini ada kalimat, apakah Bapak Ibu setuju bila pertama, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah kita setuju itu Bapak Ibu? Tidak. Tunjuk tangan siapa yang setuju. Saya ulangi, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Ya, lumayan Bapak Ibu, banyak yang tidak setuju. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Ya, satu orang Bapak Ars. Ya, Bapak FD. Yang tidak setuju? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Siapa yang setuju? Ya, semua. Yang tidak setuju ada? Tidak ada. Terima kasih. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang setuju, Bapak Ibu? Ya. Yang tidak setuju? Tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu telah menjawab ini dengan baik. Dengan pernyataan ini di atas, nanti kita tahu jawabannya pada materi yang akan saya sampaikan. Apakah kita setuju dengan memberi hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Apakah guru berperan sebagai teman? Ataupun pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Jadi nanti setelah saya berikan materi, barangkali kita akan tahu jawabannya yang sebenarnya. Berikutnya pada slide di atas ada perubahan paradigma. Satu kasus yang nanti akan saya libatkan Bapak Ibu untuk mencontohkan ini, yaitu judulnya kegiatan cobalah. Nah, saya harapkan Bapak Ibu dalam kasus ini mengkehendaki berpasangan 2 orang. Ya, tidak ada pasangan nanti boleh double ya. Nah, jadi masing-masing Bapak Ibu coba memegang satu benda berharga di sekitarnya.
Saya ulangi, coba Bapak Ibu memegang benda apa saja yang Bapak Ibu anggap berharga di sekitar Anda. Entah handphone, entah gelas, entah pulpen, entah apa, buku, boleh. Oke, sudah Bapak Ibu? Coba digenggam erat-erat, kemudian coba kepada teman yang satu tadi, suruh Bapak itu untuk mengambilnya atau membukanya. Saya persilakan. Untuk membuka genggamannya boleh secara paksa, boleh dirayu. Yang penting dibuka. Boleh juga tidak dibuka. Silakan Bapak Ibu. Pak Sen, silakan sama Ibu Berita. Ya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Di saat tadi kita tahu bahwa seseorang itu membuka genggaman tangannya atau tidak membuka genggaman tangannya itu tergantung siapa. Apakah tergantung yang membuka atau tergantung yang memegang benda berharganya? Jawabannya kira-kira apa? Sebentar, ya silakan Pak SR. Kalau saya seperti tadi kan Pak, saya memegang kertas ini, kemudian Ibu Juwita mengambil dana saya kertas ini. Ya. Lalu yang mengendalikan itu kan Ibu Juwita saya. Ya. Bagaimanapun Ibu Juwita membunuh saya kalau saya tidak kasih, Ya. maka tergantung. Bagus sekali Pak SR. Tepuk tangan untuk Bapak SR ya. Nah, dengan pendapat Bapak SR, kita tahu bahwa Pak SR ini adalah dia yang mengendalikan genggaman tangannya, benda itu apakah dia buka atau tidak. Maka itulah yang disebut Bapak Ibu kontrol diri. Ya, kontrol diri. Kontrol diri kita Bapak Ibu guru, termasuk juga siswa. Siswa juga tidak boleh dikontrol oleh orang lain, termasuk Bapak dan Ibu guru. Hanya dia saja seseorang yang mengontrol dirinya, apakah dia mau diperintah, mau dia disuruh. Maka itulah contohnya tadi seperti yang kita peragakan. Termasuk juga disiplin sekolah, ya, yang kita terapkan kepada siswa. Apakah dia terima? Bagaimanapun kita buat aturan tata tertib sekolah sebanyak mungkin, kalau anak itu tidak bisa mengontrol dirinya maka sia-sia saja. Nah, di latar belakangi dari contoh tadi, maka sesuai yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Begitu pula kita Bapak dan Ibu guru dalam penerapan nantinya budaya positif ini seperti padi, ya. Dalam lingkungan sekolah misalnya, yang kita perbaiki di sana apa? Lingkungan sekolah kita, aturan sekolah kita, budaya positif kita, ya. Jadi sangat sesuai ini seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apakah itu budaya positif? Seperti judul diseminasi yang saya sampaikan tadi. Budaya positif itu di sekolah adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan, ya. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti. Jadi seperti yang di atas ini, dia menegaskan bahwa budaya positif itu merupakan nilai yang harus kita yakini, ya. Bagaimana mewujudkan budaya positif? Maka ada 6 langkah-langkah kita, ya.
Misalnya di sekolah kita mau mengembangkan budaya positif di sekolah kita, maka harus kita laksanakan yang 6 hal ini. Apa itu? 1. Disiplin positif. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan harus kita pahami. Ketiga, keyakinan sekolah dan kelas harus kita sepakati. Kemudian kita harus memahami juga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita harus tahu posisi kontrol guru. Dan terakhir kita harus tahu bagaimana penyelesaian kasus berdasarkan segitiga restitusi. Nah, itulah perwujudan kalau misalnya kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Ya, disiplin positif adalah suatu cara menerapkan norma positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini banyak, misalnya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, jujur, peduli, dan lain sebagainya. Bahkan disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melaksanakan atau melakukan segala tindakan. Nah, ada perubahan paradigma stimulus, respon atau teori kontrol, teori pilihan. Kalau kita lihat pada slide di atas, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Dan ini harus diketahui oleh Bapak Ibu guru, ya. Stimulus respon misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menyuruh orang itu harus sama pandangan kita dengan dia. Itu hanya stimulus respon, tanggapan. Nah, sementara yang benarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami dia, ya, termasuk juga siswa. Bukan siswa yang memahami kita, bukan kita samakan dulu juga pemahaman kita, tetapi kita yang memahami, ya, pandangan siswa. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Mau dia buat salah, ya, mau dia buat benar atau hal-hal lain, maka semua ada tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita masing-masing Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya, itu respon. Tetapi yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, siapapun dia, di organisasi manapun dia, bahkan di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Sebenarnya kita pakai model berpikir menang-menang. Jadi itulah sesungguhnya teori tentang siapakah yang memiliki kontrol pada diri kita, termasuk juga siswa. Selanjutnya, mengenai disiplin, apakah makna disiplin ini sebenarnya? Sungguh banyak kita berikan kata-kata disiplin kepada anak-anak, termasuk juga dalam keluarga kita. Maka apa sebenarnya kata disiplin itu? Dari bahasa Latin, disiplin itu disiplin, artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju disiplin diri. Tujuan apa yang dia hargai. Kemudian
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hanya patuh. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam pikiran kita adalah anak itu harus patuh, ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kita dengan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Seterusnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini langkah kedua tadi untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia, ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Setidaknya ada 3, ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan kegiatan, dia bertindak agar terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita bekerja harus mengkehendaki yang kedua ini juga, mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, mana yang lebih kita utamakan dalam kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, ya? Apakah nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, nomor 2 untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga untuk menghargai diri sendiri? Siapa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan? Dari yang ketiga ini, mana yang lebih kita utamakan dan lebih bagus kita terapkan? Silakan, ya, Pak SRD, ya, silakan Pak. Kalau menurut saya, Pak, yang paling tepat dan cocok di sana adalah motivasi internal, di mana siswa itu menghargai dirinya sendiri. Karena ini berbicara tentang motivasi intrinsik, berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari orang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak SRGA telah memberikan pendapatnya. Menurut Pak SR bahwa kita pilih yang nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sangat betul yang disampaikan Pak SR ini, karena yang kedua, hal yang kedua di atas 1 dan 2 adalah itu sebenarnya motivasi eksternal, ya, sesuai dengan keinginan daging, ya. Tetapi yang ketiga ini adalah motivasi internal yang benar-benar dimiliki oleh seorang guru atau seorang siswa, ya, sehingga nantinya tujuan yang saya sampaikan tadi, baik itu budaya positif maupun disiplin positif, akan tercapai, ya. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan pemantik di awal, apakah siswa dihukum atau diberikan penghargaan? Maka ini nanti jawabannya, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, misalnya siswa, maka dampaknya seperti di atas ini. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan terakhir, penghargaan merusak hubungan. Kenapa hal itu demikian? Maka jawabannya ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ketika kita memberikan penghargaan itu. Pertama, penghargaan
efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Tidak ada motivasi dalam dirinya, ya. Dia kehilangan dorongan, motivasi. Dia hanya mengkehendaki penghargaan. Ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi pada nomor 3 ini bisa saja hanya untuk mendapat penghargaan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang kurang baik, ya. Namanya saja harus mendapatkan penghargaan, bahkan hal-hal yang mustahil pun kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Sekali lagi, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Begitu pula dengan siswa-siswi kita, Bapak dan Ibu, ya. Ketika kita memberikan penghargaan itu, suatu saat dia tidak mendapat juara, ya, maka dia bisa berkecil hati dan kecewa. Bahkan dia tidak akan berusaha lagi. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, ya, mengakibatkan iri hati, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, kemudian menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah, yang sebenarnya kalau bukan penghargaan yang kita berikan, maka apa? Jawabannya adalah pengakuan, apresiasi, ya. Apresiasi itu apa? Penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam pemberian apresiasi perlu diingat beberapa hal, ya. Misalnya kita Bapak Ibu guru, kita berikan apresiasi kepada siswa, maka harus kita mengikuti hal-hal berikut ini. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Dan terakhir, fokus pada proses. Nah, itu sebenarnya yang dikehendaki, yang kita buat dalam kelas masing-masing. Selanjutnya, di atas ini ada satu kasus yang harus kita berikan tanggapan. Saya minta nanti tanggapan Bapak Ibu dalam hukuman dan konsekuensi, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ya. Kalau misalnya nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", maka kita golongkan apa dia? Hukuman atau konsekuensi? Misalnya lagi, kita suruh siswa mengelilingi lapangan basket 2 kali karena siswa itu terlambat hadir di sekolah. Yang kita lakukan adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi saya minta bantu kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan nanti di selembar kertas atau di kertas stick note yang sudah saya sediakan. Maka setelah nanti Bapak Ibu menuliskan, saya harapkan Bapak Ibu minta bantu untuk kita lengketkan satu-satu di depan ini, ya. Ada beberapa contoh kasus, hanya kita golongkan saja. Nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, ya, dan lain sebagainya. Saya persilakan Bapak Ibu, saya bagikan dulu stick note-nya.
Sudah selesai diskusi lagi berjalan ya. Saya ulangi Bapak Ibu, Bapak Ibu hanya mencatat nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 konsekuensi kalau konsekuensi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Satu, dua, tiga sampai 7, 1 hukuman, 2 konsekuensi. Benar atau salah tidak apa-apa Bapak Ibu Guru, karena ini hanya diskusi saja, sharing ya. Pada akhir kertasnya nanti ditulis nama Bapak Ibu, inisial pun boleh. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, langsung kita lekatkan di sini saja Bapak Ibu, satu-satu. Ini sudah kami bilang. Ya, ya, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Artadi ada ya? Ya, ya. Ibu kasih. Ya, Pak Ar karena baru datang, yang 7 ini adalah kasus, maka di kolom berikutnya kita pilih apakah kasus itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang kita tulis di kertas tip note, 1 hukuman, 2 konsekuensi.
Baik, terima kasih Pak Arwanto Disiga. Nah, untuk membacakan ini jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu guru, saya berikan kesempatan kepada salah seorang Bapak Ibu untuk membacakannya. Pak Yobel, bisa? Oh, Pak Yobel. Ya. Nah, baik-baik Bapak Ibu semua, saya akan membacakan hasil yang kita buat dari tindakan yang telah ada. Pertama dari Saudara Sadirahi, untuk nomor pertama jawabannya konsekuensi, yang kedua jawabannya hukuman, yang ketiga jawabannya hukuman, yang keempat jawabannya konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh hukuman. Itu untuk Saudara Sadirahi. Mari kita berikan aplaus kepada saudara kita. Berikutnya dari saudara kita Ibu Juwita Zari. Respon Ibu Juwita untuk tindakan yang pertama masuk dalam konsekuensi, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh hukuman. Seterusnya untuk saudara kita saudara kita Ibu Beni, respon yang pertama bentuk hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 dan nomor 4 hukuman, nomor 5 hukuman, dan nomor 7 konsekuensi. Ini respon dari saudara kita Lady Mardianti Nazara. Yang pertama hukuman, yang ketiga hukuman, sampai kelima hukuman, dan terakhir hukuman. Dan ini juga respon dari Bapak Kasek. Untuk tindakan guru yang pertama, maka masuk dalam bentuk konsekuensi, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh hukuman. Terakhir dari Ibu Kasih Zega, respon untuk tindakan guru yang pertama masuk dalam bentuk hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan terakhir untuk yang ketujuh responnya berbentuk hukuman. Dan ini masih ada lagi Bapak Ibu semua, respon dari Bapak Ibu guru yang lain, dari Ibu Novi. Respon yang pertama bentuk hukuman, kedua juga bentuk hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir untuk hukuman. Dan terakhir untuk respon dari saudara kita Amiria, yang pertama responnya berbentuk hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam konsekuensi, dan yang terakhir bentuk hukuman. Nah, untuk itulah hasil respon dari Bapak Ibu guru, dan saya kembalikan kepada Pak SM. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu dan Ibu. Kita sudah melihat bersama mayoritas kesimpulan kita sudah paham bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya sebenarnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Inilah di atas, walaupun kita tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan, tapi agar lebih jelas di kemudian hari, maka inilah perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka yang lama, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan,
mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia berbohong, ya, asal tidak dihukum dia akan berbohong. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau tadi hukuman waktu yang lama, tetapi konsekuensi ini dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian anak menghargai disiplin sekolah, karena yang dia dapat bukan hukuman tapi hanya konsekuensi. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, karena ketika kita tadi memberikan konsekuensi, maka tentunya kita berikan pemahaman-pemahaman kepada siswa bagaimana mengikuti peraturan sekolah. Lain kalau dihukum, kalau misalnya dia terlambat, kita lihat dia terlambat misalnya, maka langsung kita suruh push up 50 kali. Itu kan salah. Jadi dengan konsekuensi kita wawancara kepada siswa, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Ya, lain tadi pada hukuman. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu semua. Tentunya kita sudah tahu dan mungkin kita terapkan secara pelan-pelan di sekolah kita. Nah, kemudian ada istilah restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya pada restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dari yang gagal menjadi sukses. Kalau kita bandingkan, ya, dan ini hal yang penting, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, manakah yang lebih baik dianjurkan kita oleh Bapak Ibu guru untuk kita laksanakan di sekolah? Ya, di sini sudah ada perbandingannya. Katanya hukuman itu sangat negatif, kemudian konsekuensi itu netral. Selanjutnya restitusi adalah ini solusinya yang bersifat positif. Saya bacakan misalnya yang nomor 1, perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi adalah pilihan bagaimana kita Bapak Ibu guru mencari solusi. Contoh yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu yang sangat panjang. Intinya antara ketiga hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hal ketiga atau restitusi yang kita pilih Bapak dan Ibu guru. Karena itu merupakan salah satu perwujudan untuk menuju budaya positif sekolah dan disiplin positif. Karena restitusi tadi adalah yang kita pilih, kita terapkan, maka bagaimana ciri-cirinya agar bisa kita laksanakan di sekolah? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik
yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini langkah-langkah ketika kita memilih restitusi sebagai pemecah masalah siswa. Materi yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau dulu-dulunya namanya ini adalah peraturan dan tata tertib sekolah, sekarang namanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ya. Bagaimana proses keyakinan sekolah ini dan keyakinan kelas ini? Maka berawal dari kelas itu sendiri. Misalnya kita 21 kelas, maka harusnya kita masing-masing kelas oleh Bapak Ibu wali kelas juga guru mata pelajaran membuat keyakinan kelas masing-masing atau kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini nanti kalau sudah terbentuk di kelas kita, maka dipampangkan di dinding kelas. Ya, sebagai wali kelas, setelah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas, maka mengusulkan kepada kesiswaan bahwa kami di kelas bersama siswa telah membuat keyakinan kelas, maka inilah keyakinan kelas kami. Keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas bersama siswa, maka kesiswaan akan membawa kepada forum dan kepada kepala sekolah untuk dijadikan sebagai keyakinan sekolah, atau kata lainnya peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi itu alurnya sekarang ini. Peraturan keyakinan itu harus dimulai dari dalam kelas siswa dan wali kelas, siswa dan guru mata pelajaran. Ya. Bagaimana prosesnya? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu berupa pernyataan-pernyataan universal, umum, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Timbul pertanyaan mungkin kepada Bapak Ibu semua, mengapa tidak peraturan saja kita pakai istilahnya di kelas atau di sekolah? Mengapa harus keyakinan? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah berupa contoh ini. Ya, contoh ketika misalnya kita mengendarai kendaraan misalnya, kenapa kita menggunakan helm? Maka jawabannya adalah untuk menghindari kecelakaan agar kita selamat. Misalnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu dituntut kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tadi dicontohkan kenapa kita pakai helm, menghindari kecelakaan, ya, agar kita bisa selamat. Ya. Jadi sama artinya juga ketika keyakinan ini kita gunakan di dalam kelas dan di sekolah dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dalam bagan di atas ini, bahwa budaya positif itu dimulai dari kelas. Dimulai dari kelas ini, saya ulangi tadi, wali kelas bersama siswa menyepakati apa itu keyakinan, baru tercipta lingkungan yang positif, dan selanjutnya menjadi budaya positif di sekolah. Nah, ini perbedaannya peraturan dan nilai keyakinan kelas. Misalnya saya bacakan yang pertama, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya itu aturannya. Maka nilai keyakinan kelas, kalau disepakati, maka kasih aja tanggung jawab. Berikut,
dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas harusnya dengan kalimat singkat menghormati orang lain. Begitu seterusnya. Misalnya yang terakhir, peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan nilai keyakinan kelas, jagalah keselamatan dan keamanan. Itu aja keyakinan kelas. Jadi di sini sekali lagi dianjurkan kita Bapak dan Ibu guru, terutama ini wali kelas, agar membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Selanjutnya, materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 6 kebutuhan dasar manusia yang tidak terlepas dari dirinya dalam dia melaksanakan kegiatan sehari-hari, dari pagi hingga siang sampai malam dan seterusnya. Setidaknya ada 6 kebutuhannya. Pertama, yaitu dia harus bertahan hidup. Selanjutnya, dia butuh kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini nanti kita kaitkan dengan siswa. Bagaimana juga dengan kebutuhan siswa? Apakah sama dengan kebutuhan yang umum seperti yang di atas ini? Dan sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari 6 kebutuhan dasar manusia itu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup tadi, yaitu atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya masalah kesehatannya, masalah rumah, masalah makanan dan minuman. Itu yang pokok bertahan hidup. Yang penting dia bisa bertahan hidup, maka dia bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Apa arti penguasaan? Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan terakhir adalah kesenangan, ya, kebutuhan untuk mencari kegembiraan, kesenangan, bermain, tertawa, bahagia, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia, dan sama juga dengan siswa kita. Mereka juga memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia yang lain, termasuk kita juga Bapak dan Ibu guru. Ada 3 contoh ini Bapak Ibu, saya tampilkan di atas ini. Jawaban Dinda pada kolom 1 dan apa kebutuhannya. Ya, jawaban Dinda dan kebutuhannya seperti tadi kita menebak, tapi ini kita diskusikan bersama. Saya akan bacakan jawaban Dinda, maka kita jawab dengan nanti apakah itu termasuk kesenangan, penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Tidak ada suara kan gak seru jadinya. Jadi itu termasuk pada motivasi apa? Saya ulangi, pada kebutuhan dasar manusia apa? Ya, apakah penguasaan, kebebasan, ya. Nah, langsung saja itu termasuk pada kesenangan. Dia butuh kesenangan, walaupun tadi ibu guru mengatakan jangan bernyanyi, jangan bersenandung dalam kelas, tetapi dia sebenarnya membutuhkan kesenangan. Kemudian
Soal kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Jadi anak ini dia membutuhkan kasih sayang sebenarnya, ya, dan rasa diterima. Jadi kita juga Bapak Ibu guru ketika ada penampilan siswa kita yang menarik, tidak melanggar keyakinan kelas, maka perlu kita memberikan apresiasi. Kita pun, oh, rambutmu cantik hari ini, bagus hari ini, ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Yang dia butuhkan sebenarnya di sana adalah kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, jadi apa yang dibutuhkan di sana adalah penguasaan. Dia juga ingin dia diakui di tengah-tengah teman-temannya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manazir. Tentunya dalam hal ini Bapak dan Ibu kita melihat mana posisi kita masing-masing, apakah nomor 1, 2, 3 sampai 5, ya. Di antara kelima tadi, maka kita lihat penjelasannya di atas ini saya sudah menyediakan dan merangkum hal-hal yang terpenting dari 5 posisi kontrol guru. Pertama, bagaimana kalau guru itu yang sifatnya penghukum? Sifat ciri-cirinya adalah sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir-nyindir siswa. Bagaimana kalau pembuat orang merasa bersalah? Dia menceramahi terus, mengatakan seharusnya kamu begini, Bapak kecewa dengan kamu, dan lain sebagainya. Jadi dia salah-salahkan siswa. Berikutnya, bagaimana kalau guru itu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya? Kalau guru posisinya memantau, sering dia katakan atau sering dia menyuruh siswa menghitung, mengukur, atau dia tanya kepada siswa dari mana aturan itu kamu lakukan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, bagaimana kalau guru itu sebagai manajer? Ya, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari kelima posisi kontrol guru ini, maka yang sangat dianjurkan kita adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Karena menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Saya ulangi, marilah kita memposisikan diri kita sebagai guru yang sifat kontrolnya adalah sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat orang bersalah, ya. Kemudian yang terakhir, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah-langkah pada kegiatan segitiga restitusi ini. Adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Mengapa ini kami pelajari di pendidikan guru penggerak, dan kenapa kami imbaskan kepada Bapak Ibu? Karena seluruh masalah siswa tadi yang saya sebutkan dari awal, kasus-kasusnya bagaimanapun, maka penyelesaiannya adalah pada segitiga restitusi ini. Harus kita kuasai, ya. Dan tentunya sudah Bapak Ibu pahami tadi apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi, proses dialog. Ya, kita mewawancarai siswa, ya, sehingga kita tidak nampak menghukum. Bagaimana tindakan kita di antara 3 tadi langkah-langkahnya? Pertama, kita stabilkan dulu identitas anak itu. Ketika dia sudah bersalah, ya, kita panggil, ya, maka kalimat-kalimatnya ini contohnya di atas. Misalnya kita katakan, nah, memang berbuat itu
memang berbuat salah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang selama ini ketika kita panggil siswa yang bersalah, sini kamu, duduk kamu. Nah seharusnya kita dengan nada yang baik agar tidak menekan, menyakiti hatinya, maka kita memberikan restitusi. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sadarkan anak itu. Nah, walaupun kamu sudah berbuat salah, Bapak juga pernah berbuat salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan kalimat kita itu, siswa akan sadar. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh kalimat-kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita menyadarkan dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita gali kenapa dia melakukan kesalahan itu. Mungkin juga ada alasan lain yang masuk akal, ya. Bisa juga kita tanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya. Itu contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Yang terakhir kita tanyakan keyakinan anak ini. Ya. Menanyakan keyakinan ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Apa keyakinan yang telah dibuat, aturan-aturan yang telah dibuat, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Contoh kalimatnya. Apa nilai yang kita yakini di kelas atau di sekolah kita? Barangkali anak itu akan mengingatnya. Kita tanya setelah itu, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pada langkah ketiga ini barangkali anak akan sadar semua kesalahannya, ya, tanpa kita hukum, tanpa kita berperan sebagai guru yang menyalahkan terus siswa, ya. Jadi solusi dari materi kasus siswa yang saya sebutkan pada diseminasi ini adalah kita lebih baiknya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa dengan wawancara, mendekatkan diri kepada siswa. Dengan demikian, terakhir tadi mengenai segitiga restitusi, maka berakhir pula materi diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, semuanya telah mendukung kegiatan ini dengan baik. Tiada kata yang paling indah saya sampaikan selain mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih dan Yahoo! Selamat siang, perkenalkan nama saya Wanri Edvince Tolombanua SPD. Saya adalah seorang rekan kerja dari Bapak Setia Murni Tolombanua SPD yang tadi sudah melakukan pemaparan atau sosialisasi kepada kami rekan-rekan guru mengenai budaya positif sebagai salah satu tugas dari modul belajar karena beliau adalah seorang calon guru penggerak. Kami atau saya sendiri merasa sangat puas dan senang dengan pemaparan beliau, di mana beliau juga menjelaskan secara mendetail bagaimana melakukan budaya positif kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ada hal-hal baru yang kami dapatkan, di mana bagaimana kita melakukan budaya positif kepada peserta didik. Misalnya kita tidak boleh memberikan hukuman, melainkan kita harus menjadi kontrol atau manajer kepada peserta didik, dan juga kita harus menjadi sahabat kepada peserta didik, melainkan dan juga kita harus bisa memberikan reward kepada peserta didik ketika peserta didik meraih prestasi atau melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi itu saja yang menjadi respon saya atau kesan saya ketika tadi beliau memaparkan atau mensosialisasikan kepada kami tentang budaya positif yang nanti kami akan terapkan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kami guru-guru bisa melakukan
dan menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh beliau dan kedepannya semakin menjadi guru yang profesional. Terima kasih, selamat siang. Saya yang bernama Kasihan Zega. Hari ini saya sangat senang sekali karena baru mendengar sosialisasi dari Bapak Setia Murni Telambanua tentang budaya positif. Dan hari ini saya sangat puas, saya sangat senang. Kenapa? Karena saya baru memahami, mengerti apa itu tujuan dan maksud daripada budaya positif tersebut. Terima kasih. Baik, selamat siang anak kami. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ikutan. Hari ini karena awal semester, maka saya sebagai guru dan anak kami sudah kita didik, kita perlu pada awal semester ini membuat satu kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga ke depan kelas ini, kelas 3 bisa kondusif dan aman dan anak kami juga bisa senang belajar, juga dapat semangat untuk belajar selama 1 semester ke depan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Bapak membantu anak-anak kami untuk membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan dan kita patuhi pada atau selama 1 semester. Bapak sudah menyediakan panduan di sini agar anak-anak kami bisa lebih kompak dan berdiskusi nanti untuk menyepakati keyakinan kelas. Bapak tanya kepada anak kami dulu bagaimana impian Anda terhadap kelas Anda sekarang ini. Ada yang bisa memberikan komentar? Ya, silakan. Ingatan. Terima kasih. Harapan saya kedepannya terhadap saya berharap kelas 3 ini disiplin, mengikuti tata tertib yang sudah diterapkan di kelas ini, kompak, saling menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat. Nah, benar sekali yang disampaikan teman Anda atas nama Natasha Reva bahwa kelas ini sangat menghendaki bagaimana itu disiplin, senang, menyenangkan dan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Itulah yang kita bahas pada saat ini, bagaimana itu bisa terwujud, impiannya bisa terwujud. Kemudian Bapak tanyakan bagaimana situasi pembelajaran Anda selama ini dalam kelas dulu. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Situasi yang alami dalam kelas itu teman-teman masih banyak yang suka ribut di dalam kelas. Ya, teman-teman suka ribut dalam kelas. Bagus. Apalagi? Ya. Kehamilan di dalam kelas ini itu teman-teman masih banyak teman-teman yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Ruang kelas sering kotor karena masih ada teman-teman kami yang buang sampah sembarangan. Ya, bagus. Jadi dari ketiga temanmu yang memberikan komentarnya itu memang benar adanya terjadi dalam kelas, ya. Karena kenapa? Karena masih belum ada kesadaran siswa atas peraturan yang ada, dan ada juga sebabnya karena belum ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dan sebab itulah pekerjaan kita pada saat ini. Kemudian apa tujuan untuk dibuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas? Nah, ini di atas, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antar siswa dan guru, menumbuhkan budaya positif,
pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas, menciptakan pembelajaran yang aman dan tentram bagi kelas. Jadi itu tujuannya ketika kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di dalam ruangan ini. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah maksud inilah di atas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif agar semua orang mentaatinya. Kemudian keyakinan kelas juga kalimatnya tidak banyak atau singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, perlu anak kami pahami saat ini ada perubahan-perubahan pada pembelajaran peserta didik. Kalau kita di sekolah ada yang dinamakan peraturan dan tata tertib sekolah, ada kan? Nah, sebenarnya sebelum ada peraturan dan tata tertib sekolah, maka harus ada dulu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Ini dilaksanakan oleh tiap-tiap kelas. Misalnya kita di SMA Negeri 1 di 2, maka kalau 21 kelas, maka setiap kelas membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kemudian dikembangkan dia menjadi keyakinan kelas. Seperti pengertiannya tadi adalah dia berbentuk tulisan, kemudian berkelompok, kemudian bersifat universal. Bersifat universal artinya bersifat umum, global. Kemudian membangun hal yang positif. Kalimatnya juga tadi disampaikan bahwa harus singkat dan mudah diingat. Selanjutnya, setelah ada keyakinan kelas, baru ada peraturan dan tata tertib sekolah. Seharusnya begini pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah, mulai dari kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan, baru tata tertib sekolah. Nah, semua ini dinamakan dia budaya positif. Kenapa disebut dengan budaya positif? Karena dalam melaksanakannya mengandung hal-hal yang baik untuk menertibkan siswa, membuat siswa disiplin, baik itu kesepakatan kelas, keyakinan, peraturan, dan sebagainya. Sekarang kami perlu memahami bahwa beda antara keyakinan kelas, beda juga peraturan kelas. Tetapi yang kita ingat tadi, peraturan kelas berasal dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Beda tipis dia, beda tipis. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah secara umum, tetapi keyakinan dan kesepakatan kelas dibuat oleh kelas. Siapa itu dalam kelas? Guru bersama siswa. Oke, sampai di sana sudah paham? Inilah di atas contoh-contoh keyakinan kelas. Ini hanya contoh, seperti tadi pada pengertiannya di awal, aku sampaikan kalimatnya singkat, yang harus jelas dan mudah diingat. Misalnya contoh pertama, datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai. Jadi apapun yang ada dalam kelas ini, yang terjadi dalam kelas ini, kita buat dia dalam satu aturan berupa keyakinan yang harus ditaati, ya, dan bertanggung jawab. Agar lebih cepat kita akan membuat dan merancang kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas nantinya. Maka Bapak sudah sediakan
stick note di sini, Bapak bagikan satu persatu. Pada kertas ini nanti anak-anak kami per orang, per individu mencatat apa yang mau kamu kehendaki untuk kita sepakati. Ya, tadi ada contohnya menjaga kebersihan. Ya, tapi dengan catatan kalimatnya singkat dan mudah. Ingat, apapun yang kamu kehendaki dalam kelas ini, misalnya sering dibully, bisa dan lain sebagainya. Silakan dicatat satu-satu orang apakah berikan. Sudah siap semua? Baik, karena sudah siap, masing-masing anak-anak kami secara teratur kertas stick note-nya kita lengkapkan di papan tulis. Mulai dari barisan ini. Baik, setelah anak kami melengkapkan di papan tulis, maka pekerjaan kita selanjutnya kita mau memilah
memilah mana yang kalimatnya yang positif dan juga yang negatif. Tentunya yang negatif tidak kita gunakan, yang positif yang kita gunakan. Kita kelompokkan mana yang terbanyak nanti, maka kita prioritaskan itu pada nomor 1, 2 dan seterusnya. Pak ambil contohnya. Dalam keyakinan kelas kita harus tetap semangat, ya. Berarti nilainya di sini semangat dalam proses pembelajaran. Bagus. Kemudian tidak boleh cabut pada saat KBM. Tidak boleh cabut pada saat KBM. Kalimat positifnya? Hah? Apa? Kamu jawab. Disiplin. Mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa. Ini bagus. Kalimat positif yang bagusnya itu apa? Tepatnya mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa. Kalimat positifnya takwa terhadap Tuhan. Bisa. Baik, karena kita sudah sepakati bersama mengenai keyakinan kelas, maka boleh kita tulis di sini keyakinan kelas ya, ada 9 keyakinan kelas. Dan apa tugas kita di yang telah kita sepakati ini? Tugas kita adalah harus menaati, harus bertanggung jawab, dan harus dijalankan. Ya. Ketika misalnya yang satu melanggar keyakinan kelas, maka temannya yang satu mengingatkan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Begitu pula dengan guru, bapak atau guru yang lain. Ketika Anda melanggar keyakinan kelas, maka bapak atau guru lain akan menyinggung ini, ya. Karena nantinya keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ini akan kami bawa ke kepala sekolah untuk dijadikan sebagai peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi itulah keyakinan kelas kita pada hari ini dan kita laksanakan untuk semester ini. Dan sebab itu Bapak ucapkan terima kasih kepada anak kami. Kita berikan tepuk tangan kita semua. Bapak sudah menyediakan daftar hadir kepada seluruh anak kami. Daftar hadir ini berguna untuk keyakinan kelas kita tadi. Bukti bahwa anak kami sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan guru. Jadi Bapak persilakan anak kami untuk menantangkan ini mulai dari barisan paling kanan. Silakan.
menyelesaikan semua keyakinan kelas kita telah menulis bersama, maka untuk menyemangati kita melaksanakan SPD sebelum kita tutup. Tapi harus ada gerakan ini ya, biar harus semangat. Semua berdiri. Penyusunan kesepakatan keyakinan kelas kita pada hari ini, semoga kita semua dalam kelas ini dan khususnya anak kami bisa mematuhi, menaati dan bersifat bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Oleh sebab itu, anak kami bolehlah pulang ke rumah karena tugas sudah waktunya. Sedangkan hati-hati di jalan dan salam kepada orang tua. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Heva, kelas 11 3. Salam sejahtera, ya Allah. Pembuatan keyakinan kelas bersama Bapak kami Setia Murni Talombanua sangatlah seru dan menyenangkan. Keyakinan kelas sangat penting bagi kita semua karena kami dibuat lebih disiplin dan membuat suasana lebih kondusif. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dasar Kasih Talombanua, kelas 11 3. Salam sejahtera ya Om. Saya sangat senang sekali terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas bersama Bapak Setia Murni Talombanua karena merupakan hal baru di kelas kami. Keyakinan kelas sangat penting sekali karena kami dibuat lebih bertanggung jawab dan berkarakter. Terima kasih.